warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami lakukan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Syawaluddin Abdillah sebagai moderator, dan anggota 1 ada Andre Filardi Falasta, yang kedua ada Ahmad Ridwan, ketiga Muhammad Siddiq Alfandi, yang keempat Zulizar Galang Syahputra, kelima Frans Aldi Gurning, keenam Rahmat Pribadi Putra, 7 Haditya Zainur Rahman, yang ke-8 Iketut Agung Astiti, dan yang terakhir ada Irgi Maulana. Saya Syawaluddin Abdillah sebagai moderator, dan kami di sini akan menjelaskan tentang ikatan kovalent tunggal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ikatan kovalent tunggal adalah ikatan yang memiliki satu PI. Lalu berikutnya adalah contoh. Nah, contoh ini akan saya jelaskan, yaitu saya Ketut Agung Astiti. Nah, HCl ini memiliki satu atom H dan satu atom Cl, dan memiliki konfigurasi elektron H ada 1s1, Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, H ini memerlukan satu elektron lagi untuk menjadi duplet, dan Cl ini memerlukan satu elektron lagi untuk menjadi oktet. Karena membutuhkan satu elektron, jadi satu atom H dan satu atom Cl akan berpasangan seperti pada gambar yang di samping itu dengan menggunakan struktur Lewis. Karena jumlah pasangan elektron ikatan HCl adalah 1, maka bisa disebut ikatan kovalent tunggal. Lanjut. Kovalen rangkap 2 yang akan saya jelaskan. Nama saya Rahmat Uradi Putra, saya akan menjelaskannya sekarang. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah kovalen yang terjadi karena penggunaan bersama dua pasangan elektron. Ikatan yang terbentuk digambarkan menggunakan dua garis lurus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haditya. Perkenalkan, nama saya Aditya Zainur Rahman. Yang saya jelaskan berikut adalah kovalen rangkap 2. Pada molekul O2, atom O memiliki 6 elektron valensi. Maka agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil, tiap-tiap atom O memerlukan tambahan 2 elektron. Untuk memenuhi kekurangan elektron tersebut, masing-masing atom O menyumbangkan 2 elektron, sehingga terdapat 2 pasangan elektron yang digunakan secara bersama. Pada molekul CO2, atom C sebagai atom pusat yang mengikat 2 atom O. Atom O memerlukan 2 elektron mencapai kaidah oktet, sedangkan atom C memiliki 4 elektron valensi. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka atom C memerlukan 4 elektron. Untuk mengatasi kekurangan elektron tersebut, maka setiap atom perlu menyumbangkan elektronnya untuk membentuk ikatan. Atom C sebagai atom pusat menumbangkan semua elektron valensinya, sedangkan atom O masing-masing menyumbangkan 2 elektron. Selanjutnya dipersilakan rekan saya, Ahmad Pribadi Putra. Kovalen rangkap 2. Struktur Lewis molekul CO2 seperti yang gambar di atas, dan struktur molekul O2 seperti gambar yang di bawahnya. Selanjutnya kovalen rangkap 3. Perkenalkan, nama saya Frans Aldi Gurning. Di sini saya akan menjelaskan ikatan kovalen rangkap 3. Suatu ikatan rangkap 3 dalam kimia adalah ikatan kimia antara dua atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Ikatan rangkap 3 yang paling umum adalah antara dua atom karbon dan dapat ditemui pada alkuna. Gugus fungsional lain yang mengandung ikatan rangkap 3 adalah sianida dan isosianida. Beberapa molekul diatomi seperti di nitrogen dan karbon monoksida juga berkaitan rangkap 3. Dalam struktur rangka, ikatan rangkap 3 digambarkan sebagai garis 3 paralel di antara dua atom terhubung. Ikatan rangkap 3 lebih kuat daripada ikatan tunggal maupun ikatan ganda. Orde ikatan dari ikatan kovalen rangkap 3 adalah 3. Selanjutnya, saya Ahmad Ridwan akan memberikan contoh tentang ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya adalah pada ikatan pada molekul. Ikatan kovalen rangkap 3 dalam molekul N2 dapat dijelaskan sebagai berikut.
konfigurasi elektron atom N adalah 2 dan 5. Untuk mencapai konfigurasi oktet diperlukan 3 elektron tambahan. Ketiga elektron yang dibutuhkan ini dapat diperoleh dengan cara menggabungkan 3 elektron valensi dari masing-masing atom nitrogen N sehingga membentuk 3 pasang elektron atau 3 rangkap elektron. Dengan demikian terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, Nama saya Andri Felarjo Kalsta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang relatif besar. Seperti contoh pada gambar, yaitu PCl. P seperti yang kita ketahui terletak pada golongan 5 dan Cl terletak pada golongan 7. P dan Cl memiliki keelektronegatifan yang relatif besar karena memiliki jarak golongan yang cukup jauh, sehingga P dapat saling tarik-menarik dengan Cl dengan sangat kuat. Contoh lainnya yaitu H2O. H terletak pada golongan 1 dan O terletak pada golongan 6. Akibat jarak golongan yang terlalu jauh sehingga menyebabkan H dan O saling tarik-menarik. Oleh sebab itu, H2O termasuk ke dalam kovalen polar. Selain itu, kovalen polar juga memiliki ciri-ciri seperti yang di layar. Terdapat elektron bebas atau PEB, pasangan elektron bebas, yang membedakan dengan kovalen non-polar. Selanjutnya, lebih jelasnya antara perbedaan kovalen non-polar dan polar akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Sidik. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Apandi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan senyawa kovalen polar dengan senyawa kovalen nonpolar. Karakteristik perbedaan elektronegatifan, senyawa kovalen polar relatif besar, sedangkan senyawa kovalen nonpolar sangat kecil atau nol. Pasangan elektron ikatan atau PI cenderung senyawa kovalen polar cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan, sedangkan kovalen nonpolar tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berkaitan. Pasangan elektron bebas atau PEB, senyawa kovalen polar atom pusat memiliki PEB, sedangkan kovalen nonpolar atom pusat tidak memiliki PEB. Bentuk molekul, senyawa kovalen polar berbentuk asimetris atau mengutup, sedangkan kovalen nonpolar simetris atau proporsional. Daya hantar listrik, senyawa kovalen polar dapat mampu menghantarkan listrik, sedangkan senyawa nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Momen dipol, senyawa kovalen polar lebih dari 0, sedangkan senyawa kovalen nonpolar sama dengan 0. Kelarutan, senyawa kovalen polar umumnya hanya dapat dilarut dalam cairan polar lainnya, sedangkan senyawa kovalen nonpolar umumnya hanya dapat larut dalam cairan nonpolar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Zulfiqar Galang Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik sama kuat. Ikatan kovalen nonpolar terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama sama kuat dengan atom yang berikatan. Ikatan ini terjadi dengan syarat dua atom yang berikatan mempunyai elektronegativitas yang sama. Selanjutnya saya, nama Irgi Maulana. Contoh dari ikatan kovalen nonpolar. Pada molekul yang simetris seperti CaCl2, BaCl, AlCl3, dan CCl4, polaritas masing-masing ikatan akan saling meniadakan sehingga molekul tersebut bersifat nonpolar. Seperti contohnya CaCl, ini yang di bawah adalah CaCl2. Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.